Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis masih dalam bab menyapu daripada dua sepatu. Menyapu dua sepatu ketika berwuduk, bagaimana hukumnya? Ini hadis ini akan kita baca menjelaskan tentang syarat-syarat daripada sepatu yang boleh untuk disapu. Pertama, kemudian nanti dijelaskan juga tentang hukum berwuduk di masjid. Ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan tak boleh berwuduk di masjid. Dalam mazhab kita berwuduk mestinya di rumah. Tapi ternyata ada pendapat mengatakan tak boleh berwuduk. Tak boleh ni dua hukum. Pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh. Nanti sampai ke tahap itu dalam syarahannya nanti insya-Allah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila Imam Malik rahimahullahu taala qala an Malik an Nafi' an Abdullah ibn Dinar annahuma akhbarahu anna Abdullah ibn Umar qaddama al-Kufa ala Sa'd bin Abi Waqqas. Hadis dari Imam Malik, Imam Malik daripada Imam Nafi', Imam Nafi' daripada Abdullah ibn Umar. Ini tabi'in ini. Keduanya menceritakan, apa yang dia ceritakan? Anna Abdullah ibn Umar, bahwa Abdullah anak Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab punya anak namanya Abdullah ibn Umar. Ma'ruf ceritanya. Orang yang paling sayang kepada Rasulullah, yang meniru gaya Nabi. Sampai gaya sisir rambut Nabi pun ditirunya. Gaya sisir rambut Nabi. Padahal apalah gaya sisir rambut pun ditirunya oleh Abdullah bin Umar. Cara senyum Nabi, cara duduk Nabi, cara berjalan Nabi ditiru. Sampai tempat buang air kecil di mana Nabi buang air kecil, Abdullah bin Umar di situ pula buang air kecil. Begitu saking mahabbah, saking cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Faqala damal Kufah. Abdullah ibnu Umar ini pergi ke Kufah.
ke Kufah. Kufah ada di daerah kalau hari ini sudah masuk ke daerah Arab, dulu bagian daerah Arab, Basrah dan Kufah di Iraq begitu dia. Ala Sa'd bin Abi Waqqas, untuk menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abdullah ibnu Umar berangkat dari Madinah ke Kufah. Untuk apa? Untuk menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa? Amiruha, gubernurnya Kufah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Jadi di zaman khalifahnya Umar ibn al-Khattab, gubernurnya Kufah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Sahabat Nabi ia, paman Nabi ia. Sahabat ia, paman ia. Tapi usianya jauh lebih kecil dibandingkan Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang ketujuh masuk Islam. Dari kalangan laki-laki termasuk orang yang ketiga masuk Islam. Usia dia masuk Islam ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. 17 tahun sudah masuk Islam. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat-sahabat, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Itu paman aku yang datang itu, kata Nabi. Paman kalian mana? Begitu. Jadi nama Nabi ini bangga dia. Itu paman aku yang datang. Paman kalian mana? Walaupun usianya kecil. Nabi usia 50, Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun. Jadi pamannya maksudnya karena kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu paman daripada ibu Nabi, Aminah. Jadi kan ya, kalau di kita kan mak kita, kakak beradik atau mak kita punya paman, pamannya ini punya anak. Anaknya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi kalau ke Sa'ad tu membawa om lah tibanya tu. Gitu dia. Jadi pas Sa'ad bin Abi Waqqas tiba, itulah om saya, om kalian mana? Begitulah bahasanya. Jadi Nabi membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa Nabi membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena keberaniannya. Sa'ad bin Abi Waqqas inilah orang yang pertama kali membunuh dan memanah orang kafir Quraisy di Makkah. Itu penyebabnya diboikot dengan orang Islam. Tak boleh ada terjadi jual beli dengan orang Islam, tak boleh dekat dengan orang Islam. Jadi ketika orang-orang sedang solat dengan khusyuknya, para sahabat Nabi bersembunyi solat di Makkah. Tapi tetap diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, diganggu, diserang oleh orang kafir Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengetahui ketika itu, dia dari kecil sudah belajar memanah nih. Dari kecil sudah belajar memanah, langsung diarahkan panahnya ke arah orang kafir tadi. Jadi terkenal orang yang menumpahkan darah, orang yang menumpahkan darah orang kafir pertama kali di kota Mekah, itulah dia sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dia. Jadi beliau yang pertama kali menumpahkan darah. Jadi orang-orang kafir ketika dipanah seperti itu langsung terkena. Dia lihai memanah. Dari usia kecil sudah hobi memanah. Dan itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita disuruh Nabi, a'lamu auladakum bis-sibahah wa bir-rimayah wa bir-ra'bil khayli. Ajari anakmu dengan 3, kata Rasulullah. Pertama, bir-rimayah, memanah. Wa bis-sibahah, pertama renang. Ajari anakmu berenang. Berenang itu sunnah. Jadi perlu kita ajari anak-anak kita untuk berenang. Yang kedua, wabir rimayah, memanah. Ajari anak-anak kita memanah. Yang ketiga, ra'bal khayli, mengendarai kuda. Itu dia. Itu sunnah itu. Jadi anak-anak kita ajari dia cara berenang, ajari dia cara memanah, ajari dia dengan ra'bul khayl. Ustaz, kini tu nak pakai panah dia Ustaz. Kini pakai pistol. Tak perlu kita ajari anak kita memakai pistol. Tak. Nanti ada masanya pistol pun tak bisa. Alat-alat itu sudah tak ada lagi. Peluru tak ada yang menciptakan lagi. Kenapa? Listrik pun tak hidup lagi. Akhirnya orang kembali berperang seperti perang di zaman Rasulullah. Dengan apa dia berperang? Dengan sahmun, dengan panah. Kemudian berperang dengan pedang ala kadarnya. Nanti ada masanya seperti itu lagi. Jadi makanya Nabi mengatakan di sana tidak alat perang, tapi langsung Nabi katakan wabir rimayah, dan dengan memanah. Orang yang pandai memanah, dia matanya tajam dan pikirannya fokus. Itu orang pandai memanah.
Orang pandai memanah itu biasanya orangnya agak serius. Agak serius dia. Karena pikirannya fokus, orangnya cerdas, kemudian matanya pun jeli. Nampak musuh bergerak sedikit langsung. Ya macam sniper lah. Sniper itu kan matanya harus jeli. Mana yang akan mencederai presiden dia nampak ya. Maka yang cepat dia. Itu sniper. Matanya liar dia. Orang memanah seperti itu juga. Matanya miliknya liar. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini hebat memanah. Setiap yang ia panah, malah ada sahabat tidak ada yang tidak terkena oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanah. Pokoknya tidak buang-buang lah, begitu dia bahasanya. Kita kan hari ini tembak sekali dedokek nak konai tu. Tembak kedua ndak je dah. Lah 100 peluru tu habis, orang tadi nak je konai peluru. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ndak, sekali saja dia tarik panah ya, orang tadi kafir tadi langsung terkena. Jadi terkenal itu beliaulah orang yang pertama kali menumpahkan darahnya orang kafir di kota Makkah. Maka diboikotlah, diboikot. Tak boleh ada jual beli dengan orang Islam. Tak boleh ada transaksi apapun dengan orang Islam. Itu selama 3 tahun. Jadi Nabi kita dengan para sahabat pernah memakan daun-daunan selama 3 tahun. Daun saja dimakan oleh Nabi. 3 tahun lama. Tak ada transaksi jual beli. Tak ada. Gandum tak boleh dijual dengan orang Islam. Apalagi sayur mayur tak boleh dijual dengan orang Islam. Cabai, beras, segala macam, roti tak boleh dijual kepada orang Islam. Siapa yang ketahuan dia menjual makanannya, menjual kebutuhan pokoknya dengan orang Islam, maka orang itu juga akan diperangi dan tidak segan-segan orang kafir Quraisy membunuhnya. Takut orang. Akhirnya orang tak mau jual beli. Tak ingin jual beli dengan orang Islam. Selama 3 tahun Nabi dengan para sahabat memakan daun-daunan, memakan kadang pun kayu. Ya Allah, kadang ya ikan, kemana akan dicari ikan? Sungai tak ada. Sungai tak ada. Ya paling ada memakan daging. Ya daging itu daging daripada daging kambing. Para sahabat itu pun tidak setiap hari. 3 tahun pernah Nabi melakukan itu. Alhamdulillah. Ya, Nabi SAW Allah jaga. Memang Nabi itu Allah yang memberi at'imuni wa yasqi. Allah itu Nabi Muhammad itu diberi rasa kenyang oleh Allah, kemudian diberi rasa lepas daripada haus dan dahaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama PPKM lah ada yang makan daun. Lah ada yang makan daun. Daun pucuk ubi. Itu nak pun PPKM dimakan je tak. Lah ada kita selama PPKM ini kena boikot, belum ada kan? Berarti belum separah di zaman Nabi. Nabi 3 tahun malah. Nabi 3 tahun itu. Tapi kan Nabi yang memboikotnya orang kafir. Orang kafir yang memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Di saat kondisi negara seperti ini masih bisa aja awak makan daging kambing. Itu luar biasa kan. Di saat negara seperti ini masih bisa kita makan panggang ayam, masih bisa kita makan bakso, masih bisa kita makan gado-gado. Itu luar biasa. Memang Indonesia ini nikmat betul. Maka jangan sampai masuk dan termakan fitnah dengan orang-orang yang akan menghancurkan daripada negeri kita ini. Tapi perlu juga kita ingatkan kepada para penguasa agar selalu menjaga daripada negeri kita ini. Negeri yang enak. Maka kalau orang Arab datang ke Indonesia langsung bilang al-jannatu fid dunya katanya. Ada surga di dunia. Surga di dunia itu namanya Indonesia. Jadi memang sejuk, enak Indonesia ini. Alhamdulillah. Apa yang tak ada di Indonesia? Ada, semua ada di Indonesia. Ada, semua ada di Indonesia. Justru orang lain tak ada, Indonesia ada. Durian tak ada, orang di Indonesia ada. Apalagi rambutan, orang tak ada, kita ada. Alhamdulillah. Tak ada, dia orang tak ada durian itu. Di kita ada itu. Inilah nikmatnya Indonesia ini.
Memang suatu nikmat yang Allah berikan. Maka kalau ada orang-orang yang hendak menghancurkan negeri kita, mudah-mudahan Allah hancurkan dia terlebih dahulu. Orang-orang yang nak merusak negeri kita, Allah rusak dia terlebih dahulu hendaknya. Amin ya arhamar rahimin. Orang-orang yang melakukan tipu daya muslihat, dia hendaknya ditipu dahulu oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir ini gubernur kota Kufah ketika itu. Fara'ahu Abdullah ibn Umar yamsahu 'alil khufain. Abdullah ibn Umar sampai di Kufah, langsung melihat Sa'ad bin Abi Waqqas menyapu sepatu. Langsung nampak menyapu sepatu Sa'ad bin Abi Waqqas, menyapu sepatu. Fa ankara dzalika alaih. Langsung diingkari oleh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, menteri, presiden, gubernur, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini tak boleh engkau melakukan ini. Kenapa engkau melakukan ini? Ini sama-sama orang terdekat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang dekat dengan Nabi. Yang mengingkari menyapu sepatu itu pun dekat dengan Nabi. Siapa? Abdullah ibnu Umar. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengerjakan, sedangkan Abdullah ibnu Umar mengingkari. Nah, jangan, kata Abdullah ibnu Umar, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau menyapu sepatu engkau? Kata Abdullah ibnu Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sal abaka idza qaddamta alaih. Apa katanya? Tanya kepada ayah engkau, hai Abdullah ibnu Umar, tanya kepada ayah engkau nanti ketika engkau sampai di Madinah. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti sahabat ni saking tawaduknya, tak pula ego ni. Tak ego ni. Kenapa tidak ego? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, Abdullah ibnu Umar sahabat Nabi, Umar bin Khattab sahabat Nabi. Menengok Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu menyapu sepatu, kata Abdullah bin Umar, itu tidak ada itu. Nabi tak pernah melakukan itu. Seperti itulah bahasanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau pergi ke Madinah, tanya ke ayah engkau bagaimana hukum ini. Ini enak nih hadis ini. Faqaddama Abdullah, manakala Abdullah balik ke Madinah, Abdullah ibnu Umar balik ke Madinah, fanasya ayyas'ala Umar an dzalik. Lupa dia bertanya kepada ayahnya. Umar bin Khattab. Hatta sehingga sampai pula Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas pun sampai ke Madinah. Berjumpa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah ibnu Umar. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, as'alta abaka? Sudah engkau tanyakah ke ayah engkau? Sudah engkau tanya ke ayah engkau tentang menyapu sepatu itu apa belum? Faqala, dijawab oleh Abdullah ibnu Umar, belum, aku lupa, belum aku tanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah, tanyalah, coba tanya. Abdullah ibnu Umar tentu biasa masuk istana. Ya, karena anak khalifah, yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Khalifah itu presiden, biasa masuk istana. Anak presiden biasa nak masuk istana. Biasa, jangankan masuk istana, nak ni jadi gubernur, nak ni jadi wali kota bisa. Ini masuk istana ni. Balik pulang Abdullah ibnu Umar, jumpa sang ayah. Jumpa ayah Umar ibn al-Khattab. Bertanya, ya, aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di Kufah kemarin. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menyapu kedua sepatunya ketika berwuduk. Menurut aku itu tak boleh, kata Abdullah bin Umar. Bagaimana pendapat ayah? Ini kepada Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab bertanya ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tu kalau ke anak tegas sekali. Sempat anaknya disuruh pulang, Abdullah bin Umar langsung ditamparnya karena mendengar isu yang tak elok. Rupanya bukan orang yang ingin memfitnah saja, bukan berarti anaknya yang tak elok tadi. Hari pertama tak disapa anaknya, hari kedua tak disapa, hari ketiga marah dia ke anaknya. Kemudian anaknya pun menyampaikan
berita yang asli kepada Abdullah, kepada Umar ibn Khattab. Wa iza dakhalta, apa jawaban Umar? Jawaban Umar, ya tadi kan ditanya, ya aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, dia menyapu kedua sepatunya ya. Bagaimana menurut ayah? Kalau menurut aku tak boleh itu ya, kata Abdullah ibn Umar kepada Umar ibn Khattab. Apa jawaban Umar ibn Khattab? Wa idza adkhalta rijlaika fil khuffain wa huma tahiratan famsah 'alaiha. Jawaban Umar, iza adkhalta rijlaika, apabila engkau memasukkan kedua kaki engkau ke dalam khuf sepatu, wahuma, dan kedua kakimu taharatani, dalam keadaan bersuci, famsah 'alaiha, maka sapulah di atas sepatu. Maksudnya kata Umar bin Khattab, kalau kaki kalian ni bersih, kalau kaki kalian ni suci, kemudian kalian pasang sepatu, engkau pasang sepatu, kata Umar ibn al-Khattab, nanti ketika kalian berwuduk cukup kalian sapu saja sepatu kalian. Jadi menurut Umar ibn al-Khattab berarti boleh. Menurut Abdullah ibn Umar tak boleh. Menurut Sa'ad bin Abi Waqqas boleh. Dunia. Faqala Abdullah, ditanya lagi oleh Abdullah bin Umar, ya wa in jaa ahaduna minal ghaid, walaupun salah seorang kami ini datang daripada buang air besar, kata Umar ibn al-Khattab, na'am, walaupun kalian siap buang air besar, tetap itu dibolehkan untuk menyapu daripada dua sepatu. Jadi kesimpulan hadis ini, menyapu kedua sepatu boleh. Tapi ada pertanyaan, kenapa Abdullah ibnu Umar mengingkari, padahal Abdullah ibnu Umar ni orang nomor 2 terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang kedua juga Abdullah ibnu Umar. Pertama Abi Hurairah, Abdullah ibnu Umar. Lebih daripada 3.000 hadis yang ia dengar dari Rasulullah. Tapi kenapa Abdullah ibnu Umar mengingkari tentang menyapu sepatu? Kenapa? Kata para ulama, Abdullah ibnu Umar itu pernah melihat Nabi menyapu sepatu itu ketika musafir. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas menyapu sepatu ketika di Kufah, tidak waktu musafir. Maka itu yang ia ingkari. Itu yang beliau ingkari. Jadi Abdullah ibnu Umar bukan mengingkari adanya menyapu sepatu, tidak. Yang ia ingkari menyapu sepatu ketika waktu hadir, bukan waktu musafir itu. Lil mukim lailatu wa lailah wal musafir salasatan. Jadi katanya liam yara abahu wala ahadun minas sahabat yamsahun. Tidak pernah Abdullah ibnu Umar melihat ayahnya, tak pernah melihat sahabat-sahabat Nabi yang lain menyapu sepatu ketika di waktu hadir, tidak waktu musafir. Itu yang diingkari oleh Abdullah ibnu Umar. Tapi ketika itu para sahabat pun melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah daripada menyapunya. Maka di sini disebutkan, padahal Abdullah ibnu Umar itu juga meriwayatkan hadis, bagi seorang mukim itu boleh menyapu sepatu 1 hari 1 malam. Kita mukim itu berarti orang tempatan. Sepatu tak kita buka, kita tetap pasang sepatu. Kenapa? Ada tahu alasannya kenapa kita pakai sepatu? Kita tak musafir, kita di Pekanbaru saja, kita di rumah saja, tapi sepatu tak pernah kita buka selama 1 hari 1 malam. Itu boleh untuk kita sapu sepatu tadi. Jadi berwuduk, basuh telemat kepala, basuh wajah, tangan, sampai ke sepatu disapu saja. Itu kalau kita tidak musafir boleh. Syaratnya kalau kita pakai sepatu itu 1 hari 1 malam. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa pakai sepatu di rumah? Dia tak musafir tapi tetap sepatu itu terpakai. Apa contohnya? Dingin. Di saat musim dingin,
orang Arab biasanya pakai sepatu. Kami macam itu juga. Sampai tidur pun pakai sepatu kalau musim dingin itu. Celana satu kain, celana yang kedua training, celana yang ketiga levis. Itu kalau musim dingin tuh tiga lapis celana itu. Kaki pakai kaos kaki tembus dingin itu. Tembus dingin kalau pas puncak musim dingin. Jadi bagaimana? Kaos kaki tadi diganti dengan kaos kaki dipasang juga, kemudian khuf tadi dipasang juga. Khuf atau lebih diistilahkan kepada sepatu. Sepatu pun kami pasang. Begitu ketika pas di puncak daripada musim dingin. Jadi musim dingin tadi sepatu pun dipasang, baju 3 lapis dengan jaketnya, kemudian celana pun dipasang dengan 3 helainya. Itu pun masih terasa dinginnya ke dalam. Dingin, betul-betul dingin, terasa betul dingin tu ke dalam. Ada dulu orang mencoba untuk melawannya. Ada senior-senior kita mencoba dia lawan. Jadi dia pakai pakaian tipis-tipis saja, biasa saja. Kemudian 2 bulan setelah itu demamnya. Demam, sakit, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dironsen. Ternyata hancur tulang belulang dia ni, macam kerupuk. Jadi kerupuk tu kalau dipegang tu kan rapuh ni, habis tulang belulang ni. Akhirnya meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu kata dokter ini disebabkan karena dia mungkin tidak menjalankan protokol kesehatan ketika musim dingin. Dia musim dingin mandi biasa saja. Dia kampungnya di Solo. Jadi kata kawan tadi, biasa konyonya. Dingin-dingin merdeka kalau biasa di kampung awak konyonya. Beda musim dingin di kampung orang tu sampai minus. Itu dingin itu, jangan dicoba-coba melawan. Bibir saja pecah-pecah. Tak ada kita keluar rumah. Pintu rumah kita tutup semuanya. Tutup semuanya. Paling nanti udara tu masuk lewat bawah pintu. Kalaupun ada nanti lewat jendela, itu terasa dinginnya. Pakai selimut tebal kita, terasa dingin. Itu dia lawan. Jangan, tak boleh. Maka kalau ada adik-adik kita yang ke Mesir atau yang sedang di Mesir, musim dingin itu jangan kita lawan. Ikuti saja. Pakaian harus berapa gitu. Pakaian 3 lapis, baju 3 lapis, celana 3 lapis. Jadi tak mandi-mandi lah Ustaz. Mandi pakai sukhnah, pakai air panas mandi. Tapi memang musim dingin tu jarang mandi. Tapi gimana ya, kalau di Arab itu kok keringat kita tak berbaun gitu. Tak berbaun. Ya walaupun kita orang Arab jarang mandi, kadang mandinya sekali 3 hari, kadang sekali 2 hari, tapi badannya tak berbaun. Kita lah 2 kali mandi dalam sehari, baun pun kapindiong je badannya. Lah 2 kali mandi sehari, pagi mandi je, because sore mandi je. Abun kapindiong je badan lagi. Apa masalahnya? Hawa mungkin, rasa saya mungkin cuaca atau udara mungkin yang membuat badan kita berbaun. Coba tanya bapak ibu yang pergi ke Makkah, yang pergi ke Madinah, berbaun tak badannya ketika di sana? Tidak, karena cuaca tadi. Tapi ketika kita di Indonesia lah 2 kali mandi, tetap berbaun badan kita. Jadi balik kita ke kajian kita, bahawa boleh bagi si mukim 1 hari semalam, karena dingin dia pakai sepatu, tak dia buka, tidur pakai juga ni. Apapun dia pakai khuf tadi, itu boleh dia untuk menyapunya. Dan bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Kalau dia musafir itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam kalau dia musafir. Jadi tak dibuka sepatu tadi, maka orang yang pergi perang, sepatunya itu sepatu yang bertali, ditutup pula bagian daripada 2 mata kaki ini. Sepatu itulah yang boleh untuk kita menyapunya ketika kita daripada berwuduk. Fa idza qadama alaihi al-Madinah. Jadi famsa Imam Abdullah. Jadi Abdullah ibnu Umar ni melihat Sa'ad bin Abi Waqqas menyapu sepatu tu, dia kaget, terkejut dia. Kok disapunya ini? Kenapa ini? Aku tak pernah melihat Nabi melakukan, tak pernah melihat para sahabat Nabi melakukan hal yang seperti ini. Kenapa kok bisa pula disapu seperti ini? Maka fa'amuka afqah minka, kata Sayyidina, kata Umar ibn al-Khattab, ya boleh selagi kaki yang dimasukkan ke dalam sepatu itu, kaki itu dalam keadaan bersih. Kemudian apa kata Umar ibn al-Khattab?
Hei nak, kata Umar ibn al-Khattab, idza haddatsaka syai'an Sa'ad bin Abi Waqqas an-Nabi fala tas'al ghairi. Kata Umar ibn al-Khattab, nak, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas berbicara hadis daripada Rasulullah, maka jangan engkau tanya orang lain. Itu kata Umar. Jadi kata Umar ibn al-Khattab, nak, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah bercerita tentang hadis Nabi, jangan kau tanya orang lain. Maksudnya kalau engkau tanya ke orang lain itu berarti engkau ragu. Jangan tanya, jangan ragu. Begitulah dia. Jangan tanya. Maka betul dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Untung Sa'ad bin Abi Waqqas tak tersinggung itu. Kalau kita tersinggung itu, siapa kita nampak di kita kawan buduk, kita ingkari pula lagi. Tak pernah buat tu. Cubalah tanya ke ayah aku katanya. Cubalah tanya, tak ada tu, tak ada tu. Dan pastian tak ada, pastian tak ada. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Ammuka afqahu minka. Paman engkau, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih faqih daripada engkau, lebih alim daripada engkau, lebih mengetahui daripada engkau. Maka kalau dia sudah berbicara, sudah diam saja. Jangan engkau tanya kepada siapapun juga. Begitu dia. Anna rajulan masalan aqas tartib faghasala rajlaihi awalan wala bisuhuma thumma atamma alwudu faqala. Jadi ada yang dia berwuduk, kemudian setelah berwuduk basuh wajah, tangan, menyapu kepala. Sepatu belum dia sapu, sepatu ni nanti ia sapu. Agak dia takhirkan sedikit menyapu sepatu ni. Bagaimana? Menurut At-Tafriq namanya, menurut Imam Syafi'i, thumma atamma al-wudu' faqala al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Isa annahu la yadudu lahu mashun idza mafhum asy-syurut fi hadzal hadis. Jadi ada menurut daripada kalangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Malik, katanya tidak dibolehkan kalau seandainya tidak memakai tertib. Jadi maksudnya dibasuh aja kaki dulu. Basuh aja kaki dulu. Setelah kaki dibasuh, pasang sepatu. Setelah sepatu dipasang, nanti pas waktu salat masuk, langsung saja kita berwuduk, melanjutkan dari wajah, tangan, kemudian sapu kepala, sapu telinga. Kaki tadi tak dibasuh lagi, tidak dibasuh, tidak disapu. Kenapa? Karena sudah dibasuh awal. Jadi dalam arti kata tidak pakai tertib. Faham kira-kira? Dia berwuduk kan mestinya tertib. Kalau berwuduk niat dulu, setelah itu basuh wajah, setelah itu tangan, setelah itu menyapu kepala, setelah itu basuh telinga, baru kaki. Sekarang enggak. Orang ni berwuduk kaki dia basuh dulu. Dibasuhnya kaki dulu. Setelah kaki dia basuh, dia pasang sepatu. Setelah dia pasang sepatu, dia berjalan. Kita umpamanya nak ke Bangkinang, tiba di Panam, masuk waktu zuhur, langsung kita berwuduk. Wuduk, ambil lanjutan wuduk tadi, basuh wajah, tangan. Bolehkah seperti itu? Menurut Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu tidak dibolehkan. Tapi siapa yang membolehkan itu? Di antaranya adalah Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Imam Abi Hanifah membolehkan dengan cara seperti itu. Tapi tetap tak boleh. Kenapa? Karena bahawa syarat daripada sahnya wuduk seseorang tu mesti tertib. Tertib, wajah dulu, tangan dan sebagainya. Gitu dia. Jadi kata menurut Imam Abi Daud Al-Zahiri, kalau seandainya tidak ada najis di kaki seseorang itu, maka tidak mengapa. Jadi boleh saja. Begitu dia. Tetap tidak dibolehkan. At-tafriq indana Syafi'i yajuz. At-tafriq bagaimana? Itu beda dengan yang kedua. Yang kedua ni muka, wajah kita basuh di rumah. Tangan kita basuh di jalan, di rumah kawan. Awak siap beruduk, pas baru beruduk air mati.
Air yang ditampung tak ada. Kita berharap ke air keran saja. Baru berwuduk, wajah yang baru dibasuh. Tangan belum. Tangan di rumah kawan. Ketika baru membasuh tangan, selesai tangan mati pula air. Ini umpama nih. Jadi pinjam ke tetangga tadi, nyapu kepala dengan menyapu telinga di tempat teman tadi. Menyapu sepatu belum lagi, membasuh kaki belum. Ketika sampai ke Panam, kita nak salat, tengok air dah hidup. Di sana kita basuh sepatu kita, kaki kita. Sahkah wuduk seperti itu atau tidak? Cuba jawab dulu sebelum dilanjutkan. Terjadi khilafiyah di Majlis Ulama An-Nur. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Bagaimana Pak Bukhari? Haji Beridar macam mana? Nah, dia masalahnya kalau kita katakan darurat, dia tak darurat karena air di Panam dah hidup. Dia ini tidak dia ulang wuduknya, dia lanjut membasuh kakinya saja lagi di Panam. Kemudian dia salat. Pertama, wuduknya sah atau tidak gitu. Menurut Majlis Ulama Al-Yamin tak ni, yang kanan kena Al-Yasar sah. Macam mana? Itu namanya tafriq. Jadi beda. Ini pernah terjadi kasus seperti ini nih. Pernah terjadi. Ya, ketika basuh rupanya habis air. Kawan habis, awak baru sampai menyapu kepala dengan telinga. Kaki belum sempat dibasuh. Air tak ada lagi. Langsung tayamum, mana boleh. Kita rencana ada melanjutkan perjalanan. Jadi lanjutkan saja perjalanan dulu. Jadi membasuh kaki nanti ketika jumpa air. Dah jumpa air baru kita basuh kaki kita. Sahkah berwuduknya atau tidak? Itu ni. Wa qala indana Syafi'i. Menurut mazhabina Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah, itu dibolehkan dan wuduknya sah. Boleh, tak apa-apa. Sah berarti wuduknya. Tapi selagi belum batal. Tapi kalau dah batal, basuh kaki, letak kantuknya tadi kaki terakhir, tak sah wuduk lagi tu dah. Karena sudah membatalkan wuduk. Kalau kering tak apa-apa. Kering pun dia tidak apa-apa. Lama, umpamanya lama. Baru jumpa, baru basuh kaki. Boleh tak apa-apa. Tapi kata Imam Malik, in ta'ammadat tafriq batil wa illa falantaha. Kalau kata Imam Malik, kalau ada kesengajaan untuk itu, sengaja, kita sengaja, saya basuh kaki nanti ajalah. Bisa dia, jadi dia malas buka sepatu umpamanya ni, malas buka sepatu. Dia berwuduk di rumah sampai kepala, sampai dia sapu telinga. Membasuh sepatu ni malas, nanti ajalah pas nak solat aja basuh sepatu. Kan ada kesengajaan seperti itu. Menurut Imam Malik wuduknya tidak sah. Begitu ini. Itu menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Makanya Imam Malik mengatakan, wa ammal wudu'u fil masjid fa'andahu aidan sahibud darul mukhtar minal hanafiyah fi munhiyatil wudu'. Jadi menurut Imam Abi Hanifah, berwuduk di masjid itu terlarang. Kalau bisa jangan katanya. Munhiyatil wudu' wa minha atawadhu fil masjidi illa fi ina'in au mawdi'i a'adda lidzalik. Orang-orang yang berwuduk dia di masjid itu dibolehkan, itu tidak dibolehkan. Kalaupun dia mengerjakan itu tu, maka hendaklah dia mengulangnya lagi. Gitu. Lakin anima minhu annal mujarrad al-mashu an khafil la yadkhulu fil qarahah thumma shalla 'alaiha. Jadi sebisa mungkin dielakkan. Ya, ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita tidak apa-apa. Karena memang rugi kita kalau kita berwuduk di masjid. Karena ada hadis Nabi. Hadisnya riwayat siapa? Bara' bin Azib atau Jabir bin Abdullah kalau tak salah. Hadisnya kuat.
Kata Nabi SAW, siapa yang dia berjalan dari rumahnya menuju masjid dan dia dalam keadaan suci, apa kata Nabi? Maka dia mendapatkan pahala haji. Siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat fardu, maka dia sama mendapatkan pahala haji. Tapi syaratnya mesti berwuduk di rumah. Itu dia. Jadi hadis itu memang menjelaskan berwuduk di rumah. Jangan berwuduk di masjid. Jadi tempat wuduk masjid ni kalau di Arab kita perhatikan biasa-biasa saja. Ya, karena orang berwuduknya di rumah. Orang faham hadis Rasulullah. Di kita yang masjid di kita yang lebih megah pula lagi tempat wuduknya dibandingkan dengan masjid. Tempat wuduk boleh berwuduk kita di masjid, tapi ini bagi orang yang musafir atau bagi orang yang iktikaf di dalam masjid kemudian batal wuduknya, barulah dia berwuduk ke masjid. Ustaz, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram bagus toiletnya Ustaz. Ya, itu kan daripada masjid khusus bagi orang yang ibadah di dalam Masjidil Haram. Ya, pergi ke hotel jauh, belum lagi antrian naik lift lagi lama pula, maka disediakanlah tempat wuduk begitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, cobalah kita ke Jeddah, tengok masjid-masjid di Jeddah, tengok masjid-masjid di luar dari Masjidil Haram, biasa-biasa saja toiletnya. Karena tadi orang jarang memakai itu. Berbeda dengan kita. Kita memang orang banyak memakai toilet, memakai daripada tempat berwuduk masjid. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Pak Junaidi. Sebenarnya kita waktu solat termasuk Ustaz. Berwuduk satu hari mati tinggal takbir dulu. Nah, kita lagi solat. Tadi kan dalam perjalanan Ustaz. Sekarang kita mengisi andor, dengan berwuduk di masjid atau air habis. Sementara 10 liter bersempurna. Mana? Kita paksa mencari air dulu. Harus kita basuh dulu, kita cari air. Ya, kita cari air. Sampai mencari air tu nanti ketika waktu akan habis lagi. Sudah usaha mencari air, waktu habis. Kita paksakan juga mencari air tu nanti, waktu habis. Maka carilah alat untuk bertayamum saja lagi. Begitu. Jadi kan itu ceritanya siapa? Si Yulghazunya Joha. Si Joha ada buku kitab kecil Joha Arab, namanya Yulghazu Arab namanya. Jadi inyo berwuduknya imam sedang berwuduk, pas basuh kaki kanan aja air, tiba untuk membasuh kaki kiri habis air. Nya imam, orang dah banyak nunggu. Jadi macam mana caranya aku kena lah? Dah isa tayamum payah mencari debu tanah dah langsung aja nyo salat. Allahu Akbar. Nyo angkat kakinya sebelah dah. Kaki yang sebelah kiri itu diangkat oleh imam tadi. Jadi diangkat ke sebelah. Salat seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata makmum, agak berbeza nampaknya sekali. Imam tadi mengangkat kaki sebelah kiri nampak. Ada apa mam? Kenapa mam? Jadi kata imam, kaki sebelah kiri kau masih najis kau kena. Alun dan basuh oleh kata imam. Memang macam tu? Enggak. Itu imam bongak namanya. Ada nama kitab Johan. Abu Nawas. Abu Nawas kan hobi seperti itu. Abu Nawas macam itulah perangai Abu Nawas. Nyo main-main di lantai 3, emaknya di bawah. Jatuh, ada jatuh. Maknya sedang masak di dapur. Naknya Abu Nawas, yun. Apa tu nak, ada yang jatuh nak? Kata Abu Nawas, ya bu, ada yang jatuh. Siapa yang jatuh nak? Katanya. Tak ada dah bu, biasa aja yang jatuhnya. Apa kuat bunyinya? Iyo, ada orang di dalam bajunya katanya. Maksudnya dalam baju tu ada orang. Jadi yang jatuh baju bu katanya. Apa kuat macam tu bunyi? Iyo, ada isinya katanya. Isinya tu Abu Nawas ni lah jatuh. Abu Nawas. Macam leco aja Abu Nawas. Alhamdulillah itu. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau seandainya air tadi tidak cukup 2 kula, berarti air musta'mal. Kumur-kumur gitu. Kumur. Rupanya bekas kumur-kumur ini termasuk ke dalam ember. Ke dalam ember. Ember ni tak pula mengalir airnya. Ember ni pun tak cukup daripada 2 kula. Berarti berwuduk dengan air musta'mal. Berwuduk dengan air musta'mal tak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Sengaja tak sengaja tapi tahu kita air tu masuk ke dalam, berarti sudah air tadi menjadi air musta'mal. Tak boleh kita pakai. Dalam mazhab Syafi'i pakai musta'mal tak boleh. Ada yang lain? Silakan. Jadi dengan kondisi sepatu yang sudah bersih, kondisi sepatu yang bersih, kemudian kita bawa menjalan dan kemudian terkena daripada najis, wuduk batal? Tidak. Tapi ketika kita bawa salat, tentu salat itu tidak dibolehkan karena dalam posisi bernajis. Jadi mesti kita basuh lagi, kita basuh. Cuman bukan membasuh karena wuduk, tidak, tapi karena membasuh daripada membuangkan najis. Jangankan sepatu, kaki kita pun seperti itu. Kita berwuduk, setelah kita berwuduk terinjak kita tai ayam umpamanya. Ada tai ayam. Boleh kita bawa salat? Tidak. Wuduk kita batal? Tidak. Mesti kita cuci kaki kita, tapi bukan berwuduk lagi. Cuci kaki kemudian langsung lanjutkan langsung untuk melaksanakan salat. Begitu dia. Atau ketika kita sedang salat, tahu kita ketika kita sedang salat, ketika rukuk baru kita nampak ada tai ayam rupanya di ujung kuku kita. Di ujung kuku kaki ke ada tai ayam. Bagaimana salat? Batalkan saja langsung atau macam mana? Ya, mesti dibatalkan karena sudah nampak najis. Tapi ketika setelah selesai salat baru nampak ada kotoran, kita yakin kotoran ini ada sebelum kita salat, salat mesti harus diulang kembali. Cuci dulu, ulang salat kita lagi. Begitu. Kalau kemarin kajian kita dalam kitab Bahjatun Nufus, itu teringat saja sesuatu yang menimbulkan syahwat dalam salat, itu dianjurkan kita untuk mengulang. Jadi kan hadis tentang Nabi teringat ada emas. Nabi diberi orang emas. Jadi setelah salat asar Nabi masuk ke rumah istrinya, masuk ke rumah istrinya, masuk ke rumah istri, masuk ke rumah istri. Cepat. Sahabat pun kaget menengok Nabi macam tu. Ada apa dengan Rasulullah? Cepat masuk. Masuk rumah istri ni, masuk ke rumah istri ni, masuk ke rumah istri, masuk. Rupanya kata Nabi, balik Nabi ke masjid, kata Nabi, aku ingat ini tadi, kata Rasulullah. Ini harus aku bagikan cepat, kata Nabi. Itu ternyata sudah lama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis itu jelas, apakah Nabi mengulang salat karena teringat itu? Tidak. Tapi kata musannif, kalau teringat sesuatu yang menimbulkan syahwat kita ketika salat, itu memang dianjurkan kita untuk mengulang salat. Awak sedang sembahyang, Allahu Akbar. Mungkin kau anak muda lah, baru-baru nikah. Tak konang sedang beryoyo je bini. Sedang sembahyang tak? Ihdinas siratal mustaqim. Dan di bawah tuan sansun. Timbul syahwat. Setelah selesai salat, ulanglah salat kita kembali. Begitu dia. Maka itu juga larangan kita salat di depan cermin. Di depan cermin dilarang kita salat. Di depan menghadap ke jalan yang tidak ada batasan dilarang. Karena berkurang nampak lewat. Nampak lewat tu berkurang dan agak lain. Lain pikiran tu. Tak jadi semayang iya, tapi pikiran dah lain. Kalau itu dianjurkan untuk mengulang daripada salatnya. Terakhir, Sabril. Bangkai. Kira kalau kita pahami sepatu orang Arab itu buat dari kulit. Apakah itu masuk dalam kategori bangkai atau gimana? Nah, kulit itu kalau sebelum dia diolah, sebelum dia dijahit, sebelum dia dijadikan sepatu, kalau dia sudah disamak, selesai masalah. Tas pun kalau sudah disamak boleh tas kulit. Boleh celana kalau disamak peci-peci kulit. Kalau sudah disamak dibersihkan dengan tata cara samak yang ada di fikih, dah boleh, tak apa-apa. Tapi kalau tak disamak berarti masih najis dia. Jadi kalau sudah disamak dah boleh, tak apa-apa. Begitu dia. Tapi kalau tak disamak memang masih bangkai.
Makanya disamak dompet kulit boleh kalau dia sudah disamak. Kan itu dia. Kan disebutkan dalam fikih, dalam matan Abi Suja' saja disebutkan ini. Kulit bangkai itu najis kecuali dengan disamak. Bagaimana cara samak? Dengan cara yang ada di dalam fikih. Baik, itulah kajian kita. Ada lagi? Silakan, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama mengenai khusus yang mungkin di Indonesia ada. Ini enggak. Bahwa kita untuk yang sedang safar 3 hari. Atau sedang perang. Perang 3 hari. Tak boleh kurang dari itu. Ya. Jadi kita mulainya dari hari pertama. Artinya perkiraannya itu mungkin berperang kok nak selesai 3 hari. Jadi kita menyapu itu dari pertama. Sebab kalau tidak dari pertama, itu kan bukan suatu artinya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang Ustaz tadi singgung sekilas saja. Satu kali para sahabat datang kepada Umar, satu daerah provinsi kosong gubernurnya. Iya. Jadi oleh sahabat, sebenarnya sahabatnya takut Umar nih menyampaikan. Jadi karena kosong dipaksakan juga berani. Itu pun mungkin dia bertanya tuh apa namanya tuh bersilah-silah kan. Jadi bagaimana Khalifah di satu provinsi itu kosong ada seorang yang habis lupa banyak apa, banyak apa dan sebagainya. Jadi kata sahabat tadi dia adalah Abdullah bin Umar. Jadi kata Umar waktu itu dengan membayar orang selagi dia negeri, jangan bilang sampai itu kan. Iya, anaknya tak boleh menjadi pejabat. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang yang Ustaz aku tadi singgung seketik mana tadi? Atau anaknya Apa kau ni banyak menyinggungnya kau? Ya. Apa kau ni banyak kita menyinggungnya? Lah, dah cukup lah tu bahawa presiden anak bisa jadi wali kota tu lah. Ya kalau zaman Umar nak ada. Umar marah. pandangan Islam tentang Jangan. Ni banyak kamera ini. Kamera ni di mana-mana orang menontonnya. Ada dari Kalimantan, ada dari Aceh, ada dari Sulawesi. Jadi pokoknya presiden anaknya jadi wali kota lah yun. Zaman Umar enggak? Umar jangan coba. Anaknya paling layak untuk jadi gubernur. Abdullah ibnu Umar tu paling layak jadi gubernur. Jangankan untuk jadi gubernur, yang menggantikan ayahnya pun layak Abdullah ibnu Umar. Tapi tak boleh. Jangan sebut-sebut, jangan mengusulkan Abdullah ibnu Umar jadi pemimpin. Pemimpin cukup ayahnya. Kenapa? Karena nanti kekhawatiran loyalitas ayah tadi, ayah tidak lagi adil nanti dalam menimbang. Ketika ada nanti gubernur Kufah salah, ketika ada anaknya salah, anaknya tak dia salahkan tapi gubernur Kufah dia salahkan. Contoh umpama, atau nanti ketika bantuan sumbangan-sumbangan nanti pasti dia lebih, bagaimanapun loyalitas kepada anak tu pasti, kasih sayang kepada anak pasti. Maka Umar cukup ayahnya yang jadi khalifah, cukup ayahnya yang jadi pemimpin, anak tak boleh jadi pemimpin. Itu betul cara kepemimpinan Sayyidina Umar. Berbeda dengan di kita. Gitu. Anak menantu. Selagi bisa tahu aja lah nak pun. Ini dah, kalau nengok pada Sayyidina Umar lah, para sahabat tidak melakukan ini. Karena bahaya. Ya, itu dalam kacamata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang khuf yang pertama tadi itu tu, bahawa ya selama 3 hari tadi itu tu dia memakainya diawali dengan hari yang pertama dihitung dengan waktu salat. Umpama salat akan salat subuh kita umpama melakukan, berarti nanti subuh pula lah batasan daripada akhirnya. Begitu ni. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustada'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.